wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Afifa Bazlina dari kelas praktek fisioterapi 2B Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. NIM J120190053. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kontras bed. Kontras bed adalah salah satu modalitas fisioterapi dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan dengan tujuan utama untuk pencegahan dan rehabilitasi gangguan kesehatan. Pemanfaatan air dingin pada kontras bed dapat mengurangi rasa nyeri, peningkatan temperatur jaringan, meningkatkan aliran darah lokal, meningkatkan elastisitas otot, menyebabkan vasodilatasi lokal, meningkatkan produksi metabolik, dan mengurangi spasme otot. Pemanfaatan air panas pada kontras bed dapat membantu untuk memulihkan tubuh dengan cara meningkatkan aliran darah, merangsang sistem saraf pusat, mengurangi pembengkakan, mengurangi kekakuan, meningkatkan lingkup gerak sendi, mengurangi nyeri otot, meningkatkan pembuangan sisa-sisa metabolisme. Pemanfaatan air hangat ini dapat membantu memulihkan tubuh dengan cara meningkatkan aliran darah, merangsang sistem saraf pusat, mengurangi pembengkakan, mengurangi kekakuan, meningkatkan lingkup gerak, mengurangi nyeri otot, meningkatkan pembuangan sisa-sisa metabolisme. Untuk tata cara penggunaan kontras bed, pertama kita siapkan 2 buah baskom yang berisi air hangat, suhunya sekitar 37 derajat Celcius sampai 47 derajat Celcius, dan air dingin, suhunya sekitar 10 sampai 15 derajat Celcius. Kemudian kita siapkan termometer untuk memastikan suhunya tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Lalu selanjutnya tata caranya, misalnya kita mau melakukannya di tangan. Pertama, kita celupkan tangannya ke dalam air dingin selama 2 menit, lalu diangkat, terus kita masukkan ke dalam air hangat selama 2 menit. Kemudian cara itu diulangi selama 3 kali. Jadi air hangatnya 2 menit, terus pindahin air dingin 2 menit, air hangat 2 menit, air dinginnya 2 menit. Ulangan tersebut dapat menyebabkan vasodilatasi dan vasokonstriksi yang menimbulkan mekanisme fluktuasi otot dan mengurangi kelelahan saraf perifer. Hal ini dapat digunakan sebagai metode istirahat saat tubuh mulai kelelahan karena kekuatan otot akibat aktivitas fisik, baik setelah olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Indikasinya untuk orang yang sesudah atau selesai melakukan exercise atau latihan fisik. Untuk kontraindikasinya, tidak boleh dilakukan pada penderita cedera akut, orang yang memiliki gangguan sensitif pada sarafnya, orang yang memiliki luka bakar dan luka terbuka, dan juga anak kecil yang berusia di bawah 10 tahun. Contoh penyakit yang dapat menggunakan kontras bed adalah carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome adalah salah satu gangguan pada tangan karena terjadi penyempitan pada terowongan karpal, baik akibat edema fasia pada terowongan tersebut atau akibat kelainan pada tulang-tulang kecil tangan, sehingga terjadi penekanan terhadap nervus medianus di pergelangan tangan. Nah, gunanya kontras bed ini pada carpal tunnel syndrome itu untuk mengurangi rasa sakitnya. Lalu ada rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Radang sendi ini menimbulkan keluhan bengkak dan nyeri sendi, serta rasa kaku. Gunanya kontras bed ini untuk mengurangi rasa nyeri dari rheumatoid arthritis. Lalu yang terakhir ada cerebral palsy. Cerebral palsy adalah sebuah kondisi di mana ada kelayuan pada otak pada masa kanak-kanak. Terdapat keterbatasan motorik yang disebabkan oleh lesi
statik non-progresif di otak. Cerebral palsy menunjukkan adanya abnormalitas tonus otot sehingga menyebabkan adanya gangguan berupa ketegangan otot yang tidak terkontrol atau spastisitas sehingga anak tidak mampu melakukan gerakan secara fungsional. Kontras bed ini berfungsi untuk menurunkan spastisitas otot lengan dan tungkai pada penderita cerebral palsy. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.